Sama-sama kita muliakan dan kita hormati terkhusus akhirul mahbub Gus Ahkam Natanullah itu di hayat syarif Ustaz Sahil. InsyaAllah mudah-mudahan guru-guru kita Allah panjangkan umur sehat afiat, memudahkan hidup dunia wal akhirah. InsyaAllah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini mendapat turunnya rahmat, taufik dan hidayah dari Allah. Amin. Terkhusus kepada keluarga besar Majlis As-Salam. InsyaAllah mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah, diberikan kemakmuran oleh Allah, dijadikan majlis yang penuh dalam keberkahan, dijadikan majlis yang diturunkan rahmat, serta orang-orang yang di dalamnya diberikan ketaatan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Terkhusus kepada Salma dan juga Bunda Endang. Alhamdulillah seluruh jamaah majlis yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahamdan li rabbil hasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wa tayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumin wa khairil awamiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla 'alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya mushaffa'u khassana wa habana. Ma'alikal adhari ma'dini sirrikal asma fahum sufurun najati imana labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di pagi menjelang siang yang penuh dalam keberkahan dan kemuliaan ini, Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita. Khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat umur yang panjang, ya insya Allah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita juga minta kepada Allah berkah daripada acara ini. Apabila Allah tetapkan kita di dalam ajal, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Salawat beserta salam terlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Hari ini bertema persis dalam tasyakuran majlis as-salamah. Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya sering kita dengar, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Orang yang bersyukur kepadaku, kata Allah, akan ditambah nikmat yang lebih besar. Orang yang lupa syukur kepadaku, Allah mengingatkan bahwasanya sungguh azabku, siksaanku ini cukup amat pedih, kata Allah. Yang menarik dari ayat ini, awal pembukaan dari ayat ini menyatakan wa in ta'adzana rabbukum, dan karena izin dari Allah seseorang bisa dapat bersyukur kepada Allah. Jika seseorang sudah diberikan nikmat dan dia pandai bersyukur kepada Allah, maka orang tersebut berarti mendapatkan izin dari Allah. Jika seseorang yang jauh atas nikmat yang telah Allah berikan tapi dia tidak syukur, berarti orang yang digolongkan tidak diberikan izin di dalam umurnya untuk bersyukur kepada Allah. Beberapa bulan ya, Rizky hari ini yang ketiga datang ke Hong Kong. Yang ketiga apa yang keempat?
Kira-kira ada yang keempat ya? Ya. Dan seterusnya. Itu kan urusan Bunda Endang maupun biasa. Beberapa tahun Rizky pernah mengatakan, kalau kata Bunda yang ada di sini, life is choice. Kalau ini dari Probolinggo, ini dari Jakarta, saya pernah. Jadi kalau beliau kesini, ini kesini, ya saya di tengah-tengahnya. Jadi ini bahasa campuran. Jadi hidup itu pilihan yang Allah berikan kepada kita. Kemana jalan yang Allah ridhai, itu adalah keinginan setiap hamba. Kalau seseorang sudah mendapatkan tempat jalan yang terbaik, maka orang tersebut akan dijadikan sebagai hamba yang terus berjalan di koridor ridho dari Allah. Hidup itu pengen nikmat atau pengen susah? Pengen susah atau hidup senang? Mau bahagia atau mau menderita? Bahagia. Berarti yang kita mau senang, bahagia, nikmat, betul ya? Ya. Ini kompak kan dari jawabannya ya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam manusia yang kurang dari kesenangan. Nabi seorang manusia yang jauh dari kata nikmat dalam hidup seperti itu. Nabi yang tidak pernah mendapatkan satu kebahagiaan yang lebih bahagia untuk umatnya. Berarti yang kita mau semuanya jauh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang dikasih nikmat belum tentu dia syukur. Orang dikasih senang belum tentu dia dekat dengan Allah. Orang yang dikasih kebahagiaan bukan berarti mereka itu orang yang sudah pasti mendapatkan kebahagiaan akhirat. Kalau Nabi lebih milih menjadi seorang hamba, makanya Nabi saat ditanya oleh Allah, ya Jibril sampaikan kepada Muhammad kekasihku, ingin menjadi seorang raja atau ingin menjadi seorang hamba? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung jawab, wahai Jibril sampaikan kepada Rabbku, kepada Tuhanku, Muhammad ingin menjadi seorang hamba. Ya Muhammad, jika engkau ingin menjadi seorang raja, gunung Uhud pun dirubah jadi emas. Kita nggak kebayang kalau kita yang ditanya, kita udah tahu jawabannya. Wahai hamba Allah yang berada di Hong Kong, ingin menjadi seorang hamba atau ingin menjadi seorang ratu? Kita udah tahu jawabannya. Kenapa? Udah capek kan hidup begini-gini aja. Betul. Tapi ini cara Allah untuk mengangkat derajat seseorang. Bukan amin jalannya. Cara Allah saat menanyakan hal ini kepada Rasul milih jadi seorang hamba. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak memilih seorang raja? Kenapa engkau lebih memilih menjadi seorang hamba? Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Jika aku menjadi seorang raja dengan kekayaan yang melimpah, maka aku akan jauh dari rahmat-Nya Allah. Tapi jika aku menjadi seorang hamba, maka aku akan selalu mendapatkan dekat dengan rahmat-Nya Allah. Ini Nabi orang yang pandai. Makanya Nabi di dalam Al-Quran disebut itu dalam surat Al-Isra ayat pertama, Subhanalladzi asra bi abdihi. Makanya dikatakan Maha Suci Allah yang memperjalankan seorang hamba. Siapa dia? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang saya tanya, kita ini manusia apa bukan? Kita ini manusia atau bukan? Manusia.
Karena terlihat oleh Mata. Kalau nggak terlihat namanya makhluk halus. Betul ya? Yang saya tanya kedua, kita ini hamba Allah apa bukan? Kata siapa? Kata saya. Kalau ditanya kita ini manusia atau bukan, kita jawab kita ini manusia, betul, karena terpandang atau kalau ditanya kita ini seorang hamba atau bukan, kalau dijawab seorang hamba berarti kita orang yang kepedean. Definisi seorang hamba menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan. Kalau kita dibalikkan, yang dilarang kita jalani, yang diperintah, nah kita jawab sendiri. Ternyata paling gampang mancing orang, lebih gampang mancing orang daripada mancing ikan. Kadang kita ngerasa sudah berbuat baik di hadapan Allah, tapi saat apa yang kita jalankan ternyata dibenci sama Allah. Kita nggak ada yang tahu. Hari ini kita kumpul di dalam majelis, kita berkumpul sama-sama. Allah tuangkan rahmat di dalam hati kita. Allah curahkan rahmat. Allah berikan kita hidayah sampai kita ini sampai ke tempat ini. Kenapa? Karena ini adalah pilihan Allah. Yang datang dari sini, saya yakin bukan tetangga-tetangga dekat sini kok. Bukan kan? Jauh-jauh kan? Mau ngapain datang ke sini? Haji atau pusaka? Kalau seseorang dengan niatnya ngaji, menuntut ilmu, Allah berikan tuh dari mulai kita punya niat. Niatnya dari kapan? Kemarin atau beberapa bulan yang lalu? Ada yang baru tadi pagi? Yang baru dengar tadi pagi pengajian sini ada kan? Ada, itu ada yang tunjuk tangan tuh. Ada. Yang baru tadi pagi dengar? Yang 3 bulan lalu? Bu, maaf. Yang 3 bulan lalu niat hadir ke majlis ini pahalanya jauh lebih besar daripada yang tadi pagi. Maaf sekali lagi, orang yang 3 bulan lalu punya niat mau hadir majlis, apabila dia nggak ada umur matinya husnul khatimah. Ya, ini aminnya alhamdulillah ketemu umur. Ini caranya Allah. Yang tadi pagi, yang punya niat tadi pagi, kenapa Allah berikan tadi pagi? Yang pertama mungkin karena pengetahuan, yang kedua karena rezekinya mungkin lebih baik diberikan untuk keluarga lebih dulu. Kan begitu bisa ya? Dan kadang manusia ini, saya cuma mau ngasih tahu, insya Allah nanti bulan Februari lagi ya, Bunda ya. Bulan Februari nanti insya Allah kita ketemu lagi. Selesai ini acara langsung niat 3 bulan Februari sampai bisa, begitu bisa. Insya kalau kita ngerti diri kita sebagai hamba, berarti di dalam ini ada aturan, betul. Orang yang syukur, tadi kan Nabi SAW menyampaikan daripada firman Allah di dalam Al-Quran, orang yang syukur akan ditambah nikmat dari Allah. Siapa manusia yang paling pandai bersyukur kepada Allah? Nabi Muhammad SAW. Waktu corona, ingat, kerjaan sepi. Oh, itu kerjaan di rumah sih orangnya. Bukan kerjaan di rumah. Masih ada lagi kerjaannya. Apa? Lebih ketat, lebih clean lagi, lebih bersih lagi. Saya mau tanya, dengarlah keluarga yang di Indo. Nggak dengar? Kurang perhatian. Ada orang yang kerja di PHK, pengurangan karyawan, banyak kan? Di sini alamnya.
Di sini nggak ada. Alhamdulillah. Yang kedua, ada yang merasa rezekinya dikurangi? Ada? Nggak ada juga. Kalau gitu pas corona saya ke Hong Kong. Ya nggak bisa lah. Nggak bisa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Di Indo, saat dalam keadaan corona, yang kerja di PHK yang punya usaha bangkrut. Tapi saat dimana 2 tahun corona Allah kasih kita ujian corona, tapi sarapan nggak berhenti, makan siang masih, sore masih nyemil singkong, ubi, ngopi, malam masih makan nasi, tengah malam masih ngorek-ngorek dapur nyari Indomie. Dan apa yang diberikan oleh Allah, semua itu atas kemampuan setiap hamba. Tapi waktu corona banyak yang meninggal dunia umur. Karena saat dimana orang yang meninggal dihitung. Kalau orang meninggal dihitung, sampai sekarang juga jutaan orang dihitung sedunia. Se-Indonesia aja bisa ratusan ribu. Yang lahir lebih dari kematian juga mungkin. Kenapa? Inilah cara Allah saat kita sampai detik ini masih diberikan keberkahan di dalam umur, maka manfaatkan untuk beribadah kepada Allah. Majlis As-Salamah ini sudah berjalan 2 tahun. Dan setiap minggunya dan sampai detik ini Majlis As-Salamah sudah menghatamkan 70 kali khatam Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran inilah yang dapat mencerahkan hati. Karena Al-Quran inilah yang akan menjadi pelebar jembatan sirat saat kita akan menuju ke dalam surga ya Allah. Bukan amin jalanin. Amin, amin, amin. Manusia kadang dikasih kerjaan, tapi dari kerjaannya yang jauh dari Allah. Maaf, perubahan setiap tahun pasti ada di dalam hidup kita. Betul apa enggak? Perubahan baik atau perubahan buruk? Pede banget lu. Lebih sering baca Quran atau baca WhatsApp? Iya jujur, tapi katanya makin tahun makin baik atau makin buruk baik. Begitu dikata lebih banyak baca Quran atau WhatsApp, dan jawab apa? Mana baiknya? Inilah cara Allah mempertemukan kita bisa saling introspeksi diri. Islam itu ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Apa yang disampaikan mudah-mudahan akan menjadi obat. Yang sudah dijadikan obat mudah-mudahan menjadi penyehat atau penyembuh dari setiap penyakit yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maaf, dalam riwayat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini seorang manusia yang paling pandai bersyukur. Kalau nggak salah saya pernah kisah ini pernah saya ceritakan di majlis ini. Saat Nabi Muhammad SAW telah meninggal dunia, Siti Aisyah didatangi 2 sahabat diketok pintunya. Assalamualaikum ya ahlal bait. Siti Aisyah begitu mendengar siapa di luar? Saya sahabat Rasulullah yang merindukan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Aisyah, khabirni. Wahai Aisyah, kabarkan kepada kami apa yang telah Nabi lakukan sedangkan kami belum melihat dan kami tidak melakukannya. Sampaikan kepada kami. Dan akhirnya Siti Aisyah meneteskan air mata karena kerinduan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang satu malam saat Nabi Muhammad datang ke rumahku, datangnya di malam giliran untukku.
Saat Nabi Muhammad SAW datang kepadaku, Nabi Muhammad mengatakan, "Ya Aisyah, bolehkah malam ini untuk aku beribadah kepada Allah?" Siti Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, saya adalah manusia yang paling beruntung. Orang dari masyriq ilal maghrib, dari barat sampai ke timur, mereka berbondong-bondong ingin dekat denganmu ya Rasulullah. Namun engkau dikirim oleh Allah malam ini ada bersamaku. Engkau berada di dalam satu rumah bersamaku. Engkau ada di tempat yang sama saat menidurkan diri. Di hadapan saat dimana engkau denganku. Satu selimut denganku, bahkan kulitmu bersentuhan dengan kulitku ya Rasulullah. Jika di malam ini kau ingin beribadah, maka aku izinkan kau untuk beribadah ya Rasulullah, maka lakukan." Rasulullah bangun, ambil wudhu, sholat 2 rakaat. Begitu selesai 2 rakaat, Nabi sambung lagi 2 rakaat. Selesai 2 rakaat disambung lagi. Dari mulai awal malam, giliran untuk Siti Aisyah, sampai terdengar muadzin Bilal bin Rabah mengumandangkan waktu imsakiyah. Habis malam giliran untuk Rasulullah kepada Siti Aisyah, namun dipakai untuk terus beribadah kepada Allah. Lalu tanpa disadari Siti Aisyah, kerudungnya bisa diperas karena tangisan yang keluar dari mata Siti Aisyah radhiyallahu anha. Karena melihat tingkah laku Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu menanyakan diri, "Wahai Rasulullah, apa yang membuatmu di dalam setiap gerakan dan banyaknya di dalam bilangan salatmu, apa yang membuatmu sampai seperti ini ya Rasulullah?" Apa jawaban Rasulullah? "Ya Aisyah, tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah?" Sahabat bertanya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah di dalam salatnya? Di dalam setiap gerakannya ada tangisan di dalamnya. Dari mulai takbiratul ihram ada tangisan, rukuknya ada tangisan, iktidalnya menangis kepada Allah, sujudnya menangis kepada Allah, sampai salam pun ada tangisan di dalamnya. Sampai ditanya, apa yang beliau tangisi? Rasulullah menjawab, "Tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah?" Nabi Muhammad yang kita tahu kunci surga Allah titipkan kepada beliau. Pintu surga tidak akan dibuka kecuali Nabi Muhammad SAW. Allah tidak mengizinkan Nabi siapapun membuka pintu surga kecuali Nabi Muhammad SAW. Dan di saat itu Rasulullah bercerita, "Ya Aisyah, Nabi sebelum aku, ada seorang Nabi datang atau melintasi gurun pasir dan melihat batu kecil mengeluarkan air cukup deras. Lalu ditanya oleh Nabi tersebut, 'Wahai batu, apa yang membuatmu sampai mengeluarkan air cukup deras?' 'Wahai batu ini, batu kecil, kalau kita bilang batu kerikil, ini mengatakan, wahai Nabi Allah, aku mendengar Allah telah menciptakan surga dan neraka. Dan neraka diciptakan oleh Allah yang bahan bakarnya dari manusia dan bebatuan. Aku khawatir aku dijadikan daripada api neraka. Aku jadi bahan bakar api neraka. Maka di hari ini aku menangis. Aku khawatir, aku takut dijadikan bahan bakar api neraka.' Lalu apa yang dijawab oleh Nabi Allah tersebut? Mengangkat 2 belah tangan, 'Ya Allah, masukkan batu ini ke dalam surga.' Dapat tahun berikutnya beliau melintas, melihat jalan tersebut, batu ini mengeluarkan air lebih cukup deras daripada yang kemarin. Lalu ditanya, 'Wahai batu, apalagi yang membuatmu sampai mengeluarkan air mata?' 'Wahai Nabi Allah, jika dahulu aku mengeluarkan air mata karena rasa takutku untuk dijadikan bahan bakar api neraka, maka doamu aku mendengar, doamu dikabulkan wahai Nabi Allah. Saat ini aku menangis karena syukur, doamu dikabulkan, aku diizinkan untuk masuk ke dalam surga ya Allah.' Batu pandai bersyukur kepada Allah. Maka ayuhal hadirun, nikmatkan masa hidup saat umur yang diberikan daripada Allah kepada kita. Manfaatkan umur ini untuk beribadah kepada Allah. Teruslah bersyukur kepada Allah.
Jangan banyak mengeluh kepada Allah, selalu memikirkan diri antara kita dengan Allah, dan juga bermohonlah kepada Allah dengan apa yang kita jalankan di Hongkong ini, mencari rezeki, mencari apapun, semua karena ridha dari Allah. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan di pagi ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan insya Allah mudah-mudahan dimulai pagi hari ini dan menjelang siang ini, Allah jadikan kita manusia yang pandai bersyukur kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Setelah ini ada tanya jawab, udah ada ya? Sudah ada? Belum ada. Tapi soalnya saya dengar ada suaranya dari handphone. Masih jam 11. Jam berapa? Adanya jam berapa? Adanya jam 1. Alhamdulillah masih panjang. Itu memang horor. Tiba-tiba dia bersuara adzan sendiri. Ibu bapak yang dirahmati Bapaknya 2 jam. Alhamdulillah. Bu, hari ini Rimi kasih kesempatan kalau ada yang mau ditanyain kalian tafadhol. Ada yang mau nanya apa enggak? Mana? Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakultas ya, Habib mau izin bertanya masalah yakni terkadang baju apa aja, tas atau barang apa aja itu terdiri dari bahan kulit babi. Itu kan terkenal kan. Jadi kita sendiri misalnya beli apa kan nggak tahu di pasar itu dari apa gitu ya. Tapi bagus suka dibeli kan biasanya seperti itu. Atau barang misalnya sholat itu gimana? Itu yang kita beli tadi bawa sholat. Oh ya. Kan kita nggak tahu dari mana itu kan. Tapi Tahu nggak itu dari kulit babi? belum tahu kan. Ya jangan dipikirin. Kalau kita tahu haram, najis. Tapi kalau kita nggak tahu, dimaksud. Gitu ya. Gitu. Jadi sesuatu yang kita nggak tahu, jangan pernah mencari. Kalau seandainya kita tahu, oh tas ini dibuat dari kulit ini, kita beli, najis. Paham ya? Apa ya? Contohnya blush on. Ada blush on? Ada ya? Ada. Kalau nggak salah namanya itu. Betul. Iya. Soalnya yang tahu perempuan. Blush on tahu kan? Kuasnya kuas. Brush. Hah? Brush. Iya pokoknya itulah puasa. Apalah arti sebuah nama? Intinya tahu kan? Tahu. Kuas. Ada yang mengatakan itu dari bulu. Bahasanya nggak sok. Masjid nih. Kok? B2. B2. Ya. Katanya itu dari bulu B. Ya. B2. Ya. Kalau kita yakin itu dari bulu B2, jangan dibeli. Paham? Jadi kalau ada ini dikatakan dari B2, ya nggak usah dibeli. Kalau kita yakin, ini kayaknya bukan pakai. Kalau kita yakinnya itu bukan. Jadi sesuatu itu kalau kita mengetahui nggak boleh. Jangan dipakai. Dan kalau kita pakai buat najis, ya najis. Tertempel baju, ya najis. Ya. Terima kasih Habib atas jawabannya. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada lagi? Assalamualaikum Habib. Saya cuma bertanya juga. Ya. Untuk melanjutkan pertanyaan tadi, misalnya kita setelah selesai memegang daging B2 tadi, daging B2 tadi, tapi kita belum sempat untuk membersihkan najis mughaladohnya. Apakah kalau kita menyentuh barang-barang yang lain, barang itu terkena najis juga? Gitu? Ya, itu buat diri kita. Buat dirinya kita. Diri kita aja. Jadi aja. menyentuh barang yang lain, barang lain tidak. Dirinya kita belum suci. Oh, ya. Terima kasih Habib. Jadi dagingnya itu kita taruh sini dan Terima kasih. Ada lagi yang nanya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang apabila seorang istri menggugat suami, akan tetapi si suami tidak mengucapkan talak secara lisan maupun tertulis, apakah sah menurut Islam? Secara hukum sudah sah cerai? Kalau hukum apa nih? Dalam hukum Islam apakah sudah sah? Makasih Habib. Islam. Yang gugat istri, suami tidak mengucapkan talak, dia nggak jatuh. Yang gugat suami nggak memberikan talak, lisan maupun dia nggak jatuh. Di dalam Islam bagaimana? Dia nggak sah, tetap masih berjalan lanjut, kecuali walaupun si suami dengan adanya bercanda, saya ceraiin, masuk talak. Walaupun bercanda, paham ya? Terus di tulisan atau di voice, gue ceraiin lo, ketawa, gitu, itu jatuh talak. Jadi kalau gugat yang seorang istri menggugat, ya gugatnya itu di dalam pengadilan aja, di dalam syariat itu nggak bakal bisa, kecuali istri atau suami yang mentalak seorang. Ya, jadi yang ngasih pertanyaan insya Allah paham. Ya, insya Allah. Ada lagi? Saya Habib. Mana? Sini. Makanya dia Assalamualaikum Habib. Assalamualaikum. Mohon maaf ingin bertanya, dimana kan kita semua di sini mungkin ikut orang Cina dan mencuri-curi waktu, terus kalau sholatnya itu di kamar mandi, tapi bersih kamar mandinya itu boleh nggak Habib? Apa ngapain di kamar mandi? Sholat di kamar mandi. Iya, kan kita pengen sholat, cuman nggak ada tempat dan dilarang kita mencuri-curi waktu, bisanya waktu cuma di kamar mandi, begitu boleh nggak sih? Dilarangnya alasan? Ya katanya kan kalau orang Cina kita sholat itu katanya Tuhan dia kalah. Ya ini pertanyaan sudah lama saya ingin bertanya gitu. Gitu ya? Itu bagaimana boleh? Bisa memang. Nggak bisa, kita nggak punya kamar. Tidurnya di sofa. Ruang tamu. Tahu jam mereka tidur? Ya tahu. Tapi kan kalau siang itu kan kalau kita mau sholat di ruang tamu itu mereka tahu. Tapi kalau istilahnya malam, isya atau subuh itu kita bisa sholat di ruang tamu. Cuman kayak duhur, asar, maghrib itu kita curi-curi waktu bisa panjang waktu. Kering kamar mandi? Kering. Bersih? Kamar mandi Hongkong bersih semua, nggak ada. Kalau seandainya yakin dan itu kering silakan. Ya, kalau dan itu yakin, karena yang ngebersihin kita seandainya ya, yang ngebersihin kita sendiri, kita tahu, gitu. Nah itu silakan. Ya, tapi sebenarnya maaf ya,
karena itu darurat, insya Allah diperbolehkan. Ya, karena itu darurat. Oke. Paham ya? Paham. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi Tapi nanti wabarakatuh. coba ada cari tahu dulu ya. Setelah ini nanti saya kembali ke hotel, saya coba telepon guru saya, bagaimana cara hukumnya. Ini hukum nggak boleh kita main-main. Kita nggak boleh mengeluarkan fatwa semau-maunya. Tapi kalau yang saya sepengetahuan, ya, kalau saya kita tahu karena itu dalam keadaan terdesak atau emergency, nggak masalah. Daripada akhirnya jadi keributan, memang nggak bisa pindah ke lain tempat. Maksudnya tidak Kerjanya. Oh, di sini kan kontraknya kontraknya 2 tahun nanti. Oh, kontrak ya? Iya. Coba saya mau tanya, yang susah sholat 7 tahun. Saya susah salat. Yang lain dari yang susah. Tuh, ya. Coba kata, yang nggak susah sholat. Oh, nggak susah. Banyakkan mana yang susah? Bisa nggak ini diadukan? Bunda, ini masalah ini bisa nggak diaduin gitu? Maksudnya, aduh, iya, gimana gimana? Hak majikan dan sepakatnya. Nah, karena ini adalah kalau boleh dilihat sebagian besar sholatnya boleh, itu kan ujian dalam hidup ya. Yang tidak mendapatkan maaf majikan yang susah untuk beribadah, insya Allah sih semuanya baik. Insya Allah semuanya baik. Susah aja buat kita beribadah. Maka cuman ini usulan. Dan ini kontrak ibu berapa lama? 2 tahun. Ada yang lebih dari 2 tahun? Ada. Nah, kalau ada yang lebih dari 2 tahun atau pas 2 tahun, kontrak pindah kalau bisa. Ya, selama 2 tahun ini coba pokoknya nanti Rifki masuk lagi ke season 2 ini. Nanti Rifki kabarin ke Bu Endang bagaimana hukumnya. Nanti biar disampaikan ke ibu. Ya Bunda ya, maafin ya. Jadi Rifki nggak berani untuk menjawab karena ini soalnya kamar mandi. WC madep kiblat aja nggak boleh. Apalagi kita sholat di dalam Kamar mandi. ya. Ya gini aduh. Terus gimana? Masa kita nggak sholat selama 2 Iya tahun? paham. Makanya Rifki cari dulu jawaban betulnya. Sudah pasti kan dijawab. Ya Bunda ya, nanti dijawab ya Bunda. Nanti pokoknya season kedua ini nanti Rifki kasih jawaban. Insya Allah mudah-mudahan dapat jawabannya ya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum Aduh. Waalaikumsalam masuk. Assalamualaikum. Wassalamualaikum. Izin bertanya, ceritanya saya punya buah panggang. Curhat. Ceritanya saya punya nada kepada kakek, kepada kakak, tapi kakaknya membuat kecewa, boleh tidak saya alihkan kepada ibu? Terima kasih, nggak boleh. Nazar itu wajib dilaksanakan kepada siapapun. Insya Allah orangnya udah nggak ada, berikan ke keturunannya. Nazar wajib disampaikan kepada orang yang kita udah nadari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir bagaimana cara mensucikan perkakas peralatan dapur yang terkena najis kedua? Tadi kan belum jawab. Dan bahan yang digunakan hanya ada 2, yaitu air dan sabun. Perkakas. Oh, alat masak. Kalau alat masak di sini memang susah pasir. Ada. Abu. Nggak ada. Pasir itu dari laut. Abu dupa boleh? Boleh. Abu dupa. Abu, yang penting abu. Abu dupa. Kalau nggak
membersihkan? Abu. Abu lupa. Nggak ada, nggak ada. Nggak. Kalau yang masih ada abu lupa ini boleh dipakai. Paham ya? Yang masih ada abu lupa ini boleh dipakai. Maaf, kalau seandainya yang punya dia, punya majikan, punya kita, bisa? Bisa. Boleh. Boleh. Yang boleh angkat tangan. Kalau ganti Yang nggak boleh, kasih diri. terus ada yang ditambahin Pak. Ada mana? Gimana? Share aja dua ilmu boleh ya? Jadi kita saya suruh tanya jawab ini. Ada tempat untuk membersihkan babi, untuk memasak babi maksudnya. Ya. Kemudian cara lupa saya. Bagaimana cara membersihkannya? Ya, cara membersihkan najis bogor itu berarti Ihdahun Nabi Turun dibasuh 7 kali, salah satu dengan Air mengalir. pasir, debu, seumpama kalau ada boleh tanah, atau kata Habib tadi boleh dengan abu dupa. Tapi ada yang nggak pakai abu dupa kan? Ya. Ada Ada. yang nggak pakai maksudnya. Ya. Panjenengan di halaman ada. Nggak ada. Rumahnya buat. Karena bentar dulu. Ini ada penjelasan di Iqanah ada, di kitab-kitab fikih yang populer ada, di Fathul Mu'in juga ada. Saya pernah kaji dulu di pesantren. Kira-kira saja. Karena fikih itu ada yang mengatakan para hadirin yang fikih ini maksudnya cukup dengan prasangka. Contoh, panjenengan sudah ambil wudhu, jalan 100 meter dari masjid atau dari tempat wudhu, merasa dan panjenengan itu ragu, wudhuku batal apa enggak ya? Maka lebih baik kembali kepada wudhu awal, saya sudah berwudhu. Paham ya? Jadi keraguannya dihilangkan. Oh, saya punya wudhu, maka panjenengan belum dihukumi tetap punya wudhu. Sama dengan B2. B2 itu cara membersihkannya. Kalau tidak ada debu, memang benar-benar ada sudah. Ya. Dibasuh 7 kali, kira-kira saja pakai debu. Caranya bagaimana? Di sela-sela, di kaca itu kan ada toh debu-debu bisa meleleh. Makanya saya lagi bingung di Hongkong nggak ada debu kan bingung. Iya. Abu, debu, tanah nggak ada. Berarti selama ini nggak ada polusi berarti Hongkong. Nggak. Karena ada. Kalau beli ada, beli. Kalau selama ada Nggak beli bisa. Beli tanah bisa. Kenapa nggak beli? Bukan, itu untuk membersihkan. Itu membersihkan agar kita nggak sakit. Kenapa? tapi Ini sudah ada sabun toharoh. Ngapain ditanya? Jadi saya emosi nggak salah. Sudah ada ya Bunda? Berarti sabun toharoh yang itu sudah ada di negeri ini dan itu sudah bisa kita pakai, lakukan.
Jangan dipikirkan ini sah atau tidak, najis atau tidak. Urusan najis atau tidak tergantung daripada si sabunnya. Kita serahkan kepada Sabun. karena dia menyatakan ini akan membersihkan najis, maka hukumnya dia yang penerimanya itu dia, bukan si pemilik sabun. Paham nggak? Pencipta Sabun. Jadi kalian pakai dan kalian masak dengan tempat yang sama. Kalau sudah dibersihkan dengan sabun itu, ikhtiarnya itu baik aja. Ya. Udah bersih, ini Ya. udah selesai karena pakai sabun yang halal, yang bisa menghalalkan. Udah itu selesai. Nah, nggak paham tuh. Kalau kita itu itu gimana Gus? Sedikit tambahan. Nah, ini apa? Bunda. Gimana maksudnya sabun tohar itu? Iya, maksudnya komposisinya apa ya? Tanahnya, ada tanahnya, Bu. Dipromosikan di Hongkong untuk membersihkan najis B2 itu. Ya. Tapi secara ininya Ilmiah, ilmu. bingung Bu, itu maksudnya. Memang harus pakai ilmu, nggak bisa. Pertanyaannya di sabun itu ada debunya enggak? Ada. Ada komposisi tanah, ya kasar-kasar gitu. Sabunnya kasar. Ya, kasar. Sabunnya kasar. Ya. Seperti sabun biasa, sabun gift. Di komposisinya tapi debu gitu. Saya sampaikan ada debunya enggak gitu. Ada komposisinya, ada. Berarti itu sudah cukup. Dalam artian Enggak. Ada di majelisku. Majelis. kalau sudah ada yang moga jangan Nanti sesi dibar. 2. Nanti sesi 2. Kalau sudah ada yang moga jangan dibar. Jauh apa deket? Dekat di samping majelis. Dia sempat ambil sabun. Ambil sabun. Ini penting kan hadirin. Nah, ini ada lagi nggak yang ditanyain? Ini masalah Sabun. sabun halal ini nanti karena kita nanti lagi nunggu bentuknya. Kalau bisa masih disegel, kita mau lihat apa itunya di apa komposisi. Ada lagi? Ini belum. Ah, ini belum. Itu Assalamualaikum, ingin bertanya apa hukumnya dalam Islam seorang istri memposting idola laki-laki di sosial media? Kalau hanya sekedar mengidolakan dan tidak merusak, maksudnya tidak merusak rumah tangga dirinya dan tidak merusak rumah tangga orang lain, silahkan. Niatnya apa? Mengidolakan. Idolanya nih, yakin kepada diri, ya Allah, saya mengidolakan laki-laki ini, bukan berarti saya menyingkirkan suami saya. Yang kedua, ya Allah, saya memposting foto laki-laki ini. Lagi perempuan lu ngapain sih? Ribet. Niatnya untuk memberikan kebaikan kepada orang lain, silakan. Biasa kalau memposting di bawahnya tuh ada caption yang baik. Contoh nih, contoh.
Memandang wajah orang soleh akan menambah ketaatan dan meningkatnya keimanan. Itu postingan baik. Mau foto siapapun idolanya, yang penting bukan Liminho. Terus akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, boleh. Apa? Ustaz Sahil, boleh. Dan apa yang disampaikan itu bermanfaat di dalam agama, silakan. Jangan sekedar posting tok begitu aja. Nanti tanya, itu siapa? Suami gua. Hancur rumah tangga. Ya, paham ya? Tapi alangkah baik seorang wanita itu menjauhkan memposting orang lain atau dia memberikan kemanfaatan kayak bunga, taman, itu jauh lebih baik. Dan yang kedua, mohon maaf kalau memposting makanan, hati-hati ya Bu. Hati-hati. Ini perempuan paling sering nih begini. Mau makan bukan baca doa malah difoto. Ya. Betul ya? Saat ibu yang kedua, saat dia memfoto atau dia menaruhnya di status, lalu dia mengatakan alhamdulillah, menyatakan ya cuma sekedar alhamdulillah, orang lain melihat sampai sombong, dosa besar. Jadi mau baik mau nggak baik dosa. Paham ya? Lagi mau ngapain sih orang foto menyangka? Ibu foto naruh di status, orang lihat terus orang tuh kenyang. Enggak kan? Maksud fotonya buat di status apa? Apalagi yang punya niat pamer. Paham ya? Paham ya? Mudah-mudahan Allah jauhin kita ya dari keriaan, dari kesombongan, dari yang gak baik dalam hidup kita. Allah jauhin. Sabun mandi mengandung ekstrak bahan alami dan tanah liat pilihan. Kalau sudah selesai, ini boleh. Alhamdulillah. Ya, ini boleh untuk dipakai dan ini kita serahkan kepada si pemilik sabun ini selesai najisnya. Paham ya? Paham. Ija? Allah. Harga. Mbak, sabunnya Mbak berapa? Sabun sing lain Mbak. Assalamualaikum, izin pertanyaan, saya punya anak sabun. Anak sabun ini anak bawaan laki-laki. Anak ini. Betul. Betul penjing. Yang beranjak remaja, apakah membatalkan wudu apa tidak? Terima kasih adik, anaknya laku perempuan. Ini kalau masih pertanyaan ya biasa. Tadi izin bertanya, saya punya anak sabun yang beranjak remaja, apa membatalkan wudu apa tidak? Lele cewek curhat mungkin. Kecuali memang di sini tulisannya sih remaja, bukan gadis. Remaja berarti cowok. Saya mau tanya dulu, ini anak sabun dari umur berapa ini anak? Begini, kalau segini termos Bu. Anak sabunnya udah besar, dari umur berapa? Dari umur? Itu aja udah batal. Umur 13 tahun kesentuh aja udah batal. Batal umurnya. Itu kan dijawab, batal. Umur 13 tahun aja udah. Kenapa? Karena udah masa baliknya seorang laki-laki 12 tahun. Gak harus tunggu pecah suaranya. Gak harus mimpi. Nah kalau sampai umur 40 gak mimpi gimana?
Ya, laki-laki umur 12 tahun, perempuan 9 tahun udah mulai haid. Betul ya? Ya sekarang umurnya udah berapa? Batal umurnya, bukan anak dari ibu kan? Dari bapak kan? Batal. Kecuali anak susu. Kecuali saat punya anak sambung, anaknya masih menyusui. Anaknya masih menyusui dan kita masih memiliki ASI. Terus kita menyusui sampai kenyang, tak keluar tahap 5 kali. Ya, itu anak susu. Itu nggak batal. Ya. Nah, kayak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Siti Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah, ibunda susu. Halimatus Sa'diyah adalah ibunda susu. Dan anak-anak dari Siti Halimah adalah saudara susu. Saudara susu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat Siti Halimah mengatakan, air susuku yang sebelah kanan ini aku berikan kepada Muhammad, maka sebelah kiri aku berikan ke anak-anak. Nah, saat Rasulullah diberikan ke ASI, ke minum tangan ke yang sebelah kanan sudah tidak keluar ASI, namun yang di sebelah kiri masih banyak ASInya, Siti Halimah memberikan air susu itu yang ke sebelah kiri, maka Rasulullah menolak. Rasulullah lagi bayi aja nggak makan hak orang lain. Paham kan? Nabi dari kecil paham betul tidak memakan hak orang lain. Ya, itu disebut Siti Halimah adalah ibu susu. Paham ya? Saudaranya saudara satu susu. Itu saudara satu susu boleh nikah? Nggak boleh. Karena termasuk ada darah yang sama masuk ke dalam dirinya. Jadi udah pakai kertas dulu tuh mesin orang pada angkat dari tadi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bib mau tanya. Yang punya sabun mau minta lagi tak? Ini banyak. Promosi. Mau tanya. Kan katanya kalau seandainya suami kita meninggal, nanti kita dipertemukan lagi di akhirat sana kan, Bib? Kalau seandainya kita nggak menikah lagi gitu kan? Nggak nikah lagi. Tapi nanti seandainya maaf, kalau seandainya kita nikah lagi tapi mau dibilang menjalik enggak. Seandainya kalau kita itu bercerai, apakah kita dipertemukan lagi dengan suami yang pertama apa tidak? Terima kasih. Gini. Urusan dipertemukan atau tidak urusan Allah. Ya, mudah-mudahan sih nikah yang kedua nggak sampai bercerai. Amin. Ya Insya Allah. Allah. Kan begitu doanya kan gitu. Masa yang pertama meninggal terus kedua bercerai, kita nggak mau, mudah-mudahan Allah jaga ya. Seandainya ini Diki jawab dulu ya. Yang satu meninggal kita cinta dan si suami cinta, dan saya berubah karena Allah dan saya beribadah dapat karena Allah karena si suami yang pertama. Setelah dia meninggal saya mendapatkan laki-laki sama baiknya atau agak sedikit kurang baik, tapi saya menerima dengan penuh keikhlasan. Nanti di akhirat gimana? Dua laki-laki itu dijadikan satu diri untuk diri kita. Nah, kalau yang ini kita bercerai bagaimana? Kalau yang ini urusan siapa itu haknya Allah. Riki belum pernah tahu sampai kapan kita dikenal. Terima kasih, Bib. Paham ya? Capek. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sampai Ustaz kan? Izin bertanya Ustaz, semisal seorang suami pernah berkata kepada seorang istri, ini kata-katanya,
Aku sudah menganggapmu orang lain. Ada saja. Apakah itu sudah termasuk jatuh talak dan dia lebih memilih tujuannya baru ibadahnya? Apakah bisa dijadikan iman? Jamaahnya Bunda sama Bunda Endang ini Masya Allah ya. Luar biasa. Suami bilang, aku sudah menganggapmu seperti orang lain. Tujuannya ditanya dulu. Tapi yang pasti kalau ingin dilihat dari bahasanya, tujuannya pasti maka sudah bisa. Kemudian dia lebih memilih tujuan dari ibadah yang tidak bisa dijadikan seorang imam. Kata guru saya pernah ini, kalau panjenengan mau tahu karakter seseorang, maka lihatlah ibadahnya. Ibadah dalam contoh sholat atau hal-hal yang menjadi kewajiban sebagai umat Islam. Kalau baik maka jadikanlah imam. Kalau tidak baik jangan dijadikan imam. Setuju? Nanti hanya akan membuat luka mendalam pada hati. Iya, kita sudah cinta, sudah dekat, nikahnya sama orang lain. Ada yang seperti itu? Ada? Sudah dekat sekian tahun, yang tadi bilang saya. Kalau pagi tanya sudah sarapan saya. Kalau malam jam 1 bilang jangan lupa tahajud saya. Modus. 3 tahun ini nikahnya sama orang lain. Kasihan. Tidak bisa dijadikan imam. Carilah orang yang ibadahnya baik. Amin Allahumma. Dikit nambahin boleh ya? Siap. Harapan palsu. Kalau ada juga yang bisa menyatakan hal tersebut, kalau niatnya biasa karena anggap kamu karena emosi ya, karena emosi, anggap kamu orang lain. Saya udah anggap kamu orang lain. Dia dengan niat apa untuk memberikan pelajaran kepada dirinya agar tidak semena-mena, itu silakan. Tidak termasuk kalau dia niatnya untuk merubah sifat dari seorang istri, karena ada istri yang keras. Ya, dengan cara seperti apa? Ya harus dengan ancaman. Seandainya seperti itu silakan. Tidak masalah. Bukan niat untuk tapi kalau dia dalam keadaan emosi, saya anggap kamu udah orang lain saat ini, itu masuk mental. Karena tapi kembali lagi dengan. Tapi kalau dilihat ini Habib ini bukan suami, Istri. Pacar. kayak pacar itu. Iya, kita bicara ya. Iya. Pacarannya juga salah. Dianggap orang lain dia dari kalau. Jadi ini Ada masalah tapi enggak? Pasti ada masalah. Ada satu orang wanita yang bernama Siti Asia, punya suami Fir'aun, makhluk Tuhan, maksiat tiap hari nggak pernah sakit, sekali dia mati tenggelam. Betul ya? Kok istrinya bisa masuk surga? Kok istrinya bisa jadi bidadari surga? Kenapa? Buah kesabaran. Mau masuk surga?
Nikmati, karena itu adalah salah satu contoh untuk diangkatnya derajat seorang istri. Patutkah untuk dijadikan imam? Kalau dibilang tidak patut, udah kepala tanggung, karena sudah masuk akad nikah. Mau dibilang dipantesin atau tidak, Allah yang mengirimkan, Allah yang memberikan pilihan, dan kita menerima takdir itu dari Allah. Jalankan sujud air mata seorang istri dapat berubah sifat kebaikan keburukan dari seorang suami. Oke, sudah panjang jodoh, sakinah mawaddah warahmah. Amin. Setelah ini Allah lunakin hatinya. Amin ya Allah. Ibadah. Amin ya Allah. Udah. Hah? Oke. Coba, baik, silakan. Dan tambah sedikit ibu-ibu, panjenengan pengen suami jenengan lulu, kasih minum air bekas untuk panjenengan. Duh, suaminya di Indonesia. Suaminya di Indo, Gus. Ini semuanya amanahnya ampu yang guru saya kasih ke saya. Ini kan nggak lihat ya? Iya, bukan YouTube maksudnya. Di sini saya kan nggak lihat loh. Videonya. Jadi saya untuk melunakkan hati istri saya, maksudnya dalam artian saya di dakwahnya tidak dilarang-larang, pulang malam toh yang penting acara nggak apa-apa, bawa amplop tentunya. Saya itu memberikan bekas minum air wudhu saya terhadap istri saya. Saya jelas tadi bilang ini air wudhu saya sudah doakan tolong diminum. Kalau panjenengan takut sembunyi-sembunyi enggak. Doanya gimana, Gus? Doanya gimana, Gus? Oh iya, jangan nggak kumpul suaminya ya. Ada lagi. Ada lagi para hadirin, bacain Fatihah 41 kali 41 hari. Itu amalan yang guru saya berikan kepada saya. Waktunya, Gus. Waktunya bebas, mau malam, mau setiap sholat duhur, Fatihah 41 kali. Ini ya, diizin boleh, yang penting satu hari 41 kali sampai 41 hari. Kenapa kok 40? Dianggap 40 sakral para hadirin. Jangan bisa tanya langsung sama Habib Rifki. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul umur menikah sama Sayyidah Khadijah umur 25, Sayyidah Khadijah umur bertapa di Gua Hira mendapatkan surat Iqra pertama kali itu berapa hari? 40 hari. Nabi Nuh banjir kapalnya itu selama 40 hari. Nabi Yunus ditelan ikan 40 hari. Jadi ada angka sakral di angka 40. Angka 40 bukan 40 hari. Makanya waktu yang disuruh memberikan amanah diamalkan 40 hari, insya Allah diijabah. Panjenengan Mbak siapa namanya? Mbak Umi. Saya mohon maaf tadi agak bercanda sedikit. Dan kalau panjenengan sudah ruwet, jangan tergantung kepada manusia biar gak tambah ruwet. Kalau panjenengan punya masalah sama keluarganya, minta sama panjenengan Fatihah didoakan. Ya, kebanyakan kalau ngomong sama ibu-ibu ini malah ditambahi. Betul. Alhamdulillah itu sudah itu dari saya. Ini yang mungkin akan Kalau buat anak, Gus. Soalnya kalau cerita sama perempuan pasti jawaban perempuan dengan perasaan. Tapi Nabi SAW dalam hadis beliau mengatakan, jika kalian laki-laki atau suami bermusyawarah dengan wanita atau istri, dengarkan hasil musyawarahnya tapi jangan dipakai. Ini Nabi yang bicara. Kalau kalian bermusyawarah dengan istri, silakan. Selesai dia musyawarah, keputusannya jangan dipakai. Kenapa? Karena lapin. Karena perempuan itu pakai
Hati. Perasaan hati. Perasaan Hati. pakai perasaan. Mau belanja pakai perasaan. Ya. Mau makanya perempuan itu Allah kasih. Ini pertanyaannya udah ya. Udah ya. Bisa terakhir dari Ricky. Kenapa Allah kasih kelebihan perempuan itu punya perasaan 99? Karena perempuan itu lebih peka di dalam perasaan. Allah berikan akal buat kita laki-laki 99. Kenapa? Karena otak laki-laki itu kerja. Kalau wanita dipikirin, kalau saya nggak kerja nanti orang pada makan apa? Kalau saya nggak ini bagaimana? Mau beli bahan, oh ini bagus, tapi di sana perasaan lebih murah. Oh di sini lebih ini. Ah tadi perasaan bagusan sana, tapi kok murahan sini ya? Enggak jadi beli apa tutup toko? Kenapa? Karena pakai perasaan. Betul ya? Betul ya? Kenapa Allah berikan kita laki-laki 99 akalnya? Karena banyaknya seorang laki-laki lebih banyak berpikir dibanding seorang. Kalau istri berapa akal? 1. Tapi kalau suami punya perasaan 1. Makanya laki-laki kalau udah cinta kepada satu wanita tidak akan pernah pindah ke lain. Yang bilang nggak percaya karena jauh dari suami. Percaya, Bim. Tahu perasaan seorang suami seperti apa. Insya Allah. Baik, yuk kita sholawatan. Untuk sholawatan ini kita minta kepada Allah mudah-mudahan yang punya rezeki Allah buka rezeki. Ini untuk kemaslahatan majelis.